Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksum Ramadan dengan NIM J1B019055. Saya dari kelas Teknik Pertanian Ganjil 2019, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti laporan praktikum acara 5 atau TPLP acara 5 tentang sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Adapun komponen-komponen pada sistem pelumasan yaitu ada bak oli. Bak oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menampung oli. Komponen ini menyimpan cadangan oli yang nantinya akan digunakan untuk melumasi mesin. Ada pompa oli. Pompa oli ini berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli pada mesin. Ada filter oli yang berfungsi untuk memfilter oli. Dan ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Ada pressure valve yang merupakan sebuah komponen pelumasan yang bertugas untuk mengatur tekanan pelumas. Dan ada switch oli, merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi untuk mengetahui hasil kerja dari pompa oli. Dan ada oil gallery, merupakan saluran pelumas yang berfungsi sebagai jalan oli atau pelumas pada mesin. Dan ada oli jet. Oli jet ini merupakan sebuah komponen pelumasan yang berada di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas untuk menyemburkan oli atau pelumas ke batang penggerak. Adapun cara kerja pada sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana namun juga rumit. Sistem ini akan memulai bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tampung di dalam karakter atau bak oli. Nah, ada sistem pendinginan. Adapun pengertian dari sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah suatu sistem yang siklus kerjanya mampu mengendalikan temperatur mesin agar tetap dalam suhu kerja mesin, sehingga temperatur mesin dalam kondisi suhu tidak terlalu panas ataupun juga tidak terlalu dingin. Adapun fungsi sistem pendinginan, yaitu pertama menjaga temperatur mesin pada suhu kerja mesin sekitar 80-90 derajat Celcius. Yang kedua, melindungi mesin dari panas berlebih sehingga komponen mesin tidak rusak. Yang ketiga, menjaga performa kerja mesin. Dan yang keempat, ada menjaga efisiensi kerja mesin. Adapun jenis-jenis sistem pendinginan pada mesin kendaraan. Sistem pendinginan pada mesin kendaraan memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, sistem pendinginan udara, yang kedua ada sistem pendinginan air, dan ada yang ketiga, sistem pendinginan blower. Sistem pendinginan udara paling sederhana, yaitu sistem pendinginan udara yang umum banyak digunakan pada motor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendinginan pada sistem pendingin udara yaitu ada luas permukaan media pendingin sirip pada mesin, dan ada jumlah udara yang mengalir di atas permukaan sirip pendingin. Dan yang kedua ada sistem pendingin air. Sistem pendingin air adalah suatu jenis sistem pendinginan yang dimana siklusnya menggunakan pompa sentrifugal untuk mengalirkan air ke seluruh jaket air dan radiator untuk mengendalikan temperatur sehingga mesin tetap dalam kondisi suhu. Dan yang terakhir ada sistem pendingin blower. Penyempurnaan sistem pendingin udara pada mesin yaitu sistem pendingin udara dengan blower.
Sistem pendingin dengan blower adalah suatu jenis sistem pendingin yang dimana menyerap udara dari lingkungan menuju ke bagian permukaan mesin agar temperatur mesin tetap pada suhu kerja mesin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.